Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Langsung aja, hari ini kita bakal ngupas tuntas data penjualan mobil nasional dari Gaikindo untuk bulan April 2026. Percaya deh, data kali ini benar-benar penuh kejutan dan penuh drama. Kita bakal lihat gimana ledakan pasar EV alias kendaraan listrik benar-benar ngacak-ngacak peta persaingan otomotif di Indonesia. Siap-siap ya, karena angka-angkanya beneran di luar dugaan. Oke, mari kita langsung bedah datanya. 89,4%. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini bukan sekedar angka acak. Ini adalah lonjakan pengiriman mobil listrik secara nasional dari Januari sampai April tahun ini kalau dibandingin sama periode yang sama tahun lalu. Angka ini benar-benar meroket tajam, dan ini jadi bukti betapa masifnya skala ledakan pasar kendaraan listrik yang lagi terjadi persis di depan mata kita sekarang. Yang lebih menarik lagi, kalau kita bedah komposisi pasar di momen pemulihan pasca lebaran bulan April ini, total wholesale mobil nasional itu nyentuh 80.776 unit. Nah, dari total puluhan ribu itu, 18,34%-nya atau sekitar 14.815 unit adalah mobil listrik. Bayangin aja, hampir 1 dari setiap 5 mobil yang terjual secara nasional sekarang ini udah bertenaga baterai. Mereka ini udah fix jadi pemain kunci dan motor penggerak utama pertumbuhan pasar yang super agresif. Dan asal tahu aja, ledakan di bulan April ini jelas bukan cuma hoki sebulan doang. Coba perhatiin tren 4 bulanan ini. Sepanjang Januari sampai April tahun 2025, pengiriman EV itu ada di kisaran 25 ribuan unit. Tapi lihat periode yang sama di tahun 2026, angkanya meledak sampai 47.781 unit. Nyaris 2 kali lipat cuma dalam setahun. Segmen yang dulunya dianggap niche atau eksklusif, sekarang udah berubah wujud jadi kekuatan raksasa skala nasional. Nah, di tengah pertumbuhan pasar yang gila-gilaan dan serba cepat ini, pasti kalian mikir kan, siapa sih sebenarnya merek yang paling berhasil merebut hati para pengemudi di Indonesia? Siapa penguasa jalanan kita yang sesungguhnya saat ini? Ini dia sang juara bertahan kita, JCO J5. Dengan angka distribusi yang nembus 3.179 unit cuma dalam waktu 1 bulan di April 2026. Angka segede ini jelas bukan pencapaian biasa. Ini adalah sebuah statement dominasi absolut. JCO J5 makin mengukuhkan posisinya sebagai raja mutlak di pasar SUV listrik Indonesia saat ini. Tapi, namanya juga industri yang bergeraknya super cepat pasti selalu ada drama dong. Di balik tahta sang juara bertahan, pasar otomotif kita bulan ini juga diwarnai kisah-kisah plot twist tentang siapa yang terbang ke atas dan siapa yang terhempas ke bawah. Sementara J2 G5 asik duduk di puncak, gelombang kejut yang paling heboh bulan ini justru datang dari jajaran keluarganya BYD. Dan ini jelas banget nunjukin betapa cepatnya selera konsumen kita itu berubah. Di satu sisi, BYD M6, jagoan MPV 7-seater mereka, itu melesat gila-gilaan dari yang tadinya cuma 500-an unit, jadi 2.472 unit bulan ini. Benar-benar meroket tajam. Tapi di sisi lain, coba lihat nasib sang mantan bintang, BYD Atto 1. Mobil yang dulunya gampang banget kejual ribuan unit, sekarang malah anjlok parah nyisa 108 unit doang. Benar-benar kejatuhan yang dramatis banget buat sebuah bintang di industri ini. Tapi tenang aja, walaupun Atto 1 jatuh cukup keras, BYD kayaknya masih bisa tidur nyenyak dan senyum lebar kok. Kenapa? Karena pelapis mereka justru lagi on fire. BYD Silent 07 sukses tampil jadi primadona baru dengan penjualan fantastis di 1.617 unit. Belum lagi keberhasilan gemilang dari model flagship mewah mereka, Denza D9, yang sukses nembus 1.032 unit. Angka-angka masif ini yang menjamin dominasi BYD di pasar tetap aman terkendali. Tapi tunggu dulu. Di luar pertarungan merek-merek raksasa tadi, ada satu pabrikan yang harus banget kita awasin secara khusus. Geely ini secara diam-diam mulai nunjukin taringnya loh. Model compact EV mereka, Geely EX2, tanpa banyak koar-koar berhasil narik perhatian dan nyatet distribusi 1.042 unit. Mereka main sunyi, nyelinap pelan-pelan, tahu-tahu dan nempel ketat aja di posisi 4 besar. Ini benar-benar strategi yang mematikan. Oke, setelah kita puas ngebahas berbagai drama dan kejutan dari tiap pabrikan tadi, sekarang saatnya kita masuk ke konklusi akhirnya. Siap-siap ya, kita bakal langsung hitung mundur secara cepat daftar resmi 10 mobil listrik paling laris di Indonesia buat April 2026. Ini dia papan skor yang sesungguhnya. Kita sapa dulu nih 5 penguasa teratas. J2 J5 masih super nyaman di puncak klasemen. Terus disusul sama si kuda hitam BYD M6,
dan si primadona baru BYD Sea Lion 07. Nah, di posisi keempat ada si penyusup tangguh Geely EX2 yang berhasil ngamanin tempat, diikuti sama Denza D9. Kalau kalian perhatiin, gap penjualan dari tiga besar ini dibandingin sama yang lain tuh masif banget loh. Jaraknya luar biasa jauh, nunjukin hegemoni yang bener-bener kuat dari para heavy hitters ini. Terus gimana dengan paruh bawah di top 10 ini? Disinilah kompetisi berdarah yang sesungguhnya terjadi. Jarak angkanya super tipis. Aeon V memimpin kelompok ini dengan 449 unit, tapi Wuling Darion EV nempel rapet banget di belakangnya. Sisanya ada pertarungan sengit antara Chery iCar 03, VinFast VF3, dan Wuling Action yang semuanya saling sikut di angka 300-an unit. Beragam merek ini benar-benar lagi bertarung mati-matian demi margin yang super sempit buat ngamanin pijakan mereka. Pertanyaannya sekarang, jadi, poin krusialnya adalah di balik semua hiruk-pikuk naik turunnya peringkat tadi, apa sih arti dari pergeseran dramatis ini buat pasar otomotif kita secara keseluruhan? Dan pastinya, apa dampaknya buat kalian para konsumen di Indonesia? Jawabannya benar-benar tergambar sempurna dari data hari ini. Segala drama yang kita lihat di klasemen tadi, gimana model-model favorit bisa naik turun, itu jadi bukti tak terbantahkan kalau pengemudi di Indonesia sekarang ini udah antusias banget buat ninggalin cara-cara lama dan merangkul teknologi hijau. Minat kekendaraan ramah lingkungan benar-benar lagi ada di tren positif yang super kuat. Nah, mengingat mantan juara aja bisa tiba-tiba tersungkur, sementara bintang-bintang baru bermunculan secara diam-diam dan nembus papan atas, kira-kira kejutan apa lagi ya yang nunggu kita bulan depan? Siapa yang bakal terus mendominasi jalanan, dan siapa yang bakal tumbang. Revolusi EV ini bergeraknya jauh lebih cepat dari yang kita duga. Makasih banget udah gabung di sesi bedah data kali ini, dan mari kita tunggu sama-sama jawabannya di update data bulan depan.